Justru mereka ini kalau ingin mendapatkan simpati dari masyarakat, ya seharusnya justru malah merendahkan diri, memperbaiki sikap. Justru semakin santun, yang kemarin menunjukkan kearoganan, yang kemarin menunjukkan kecongkakan, kesombongan dan sebagainya, seharusnya dikurangi kalau ingin mendapatkan kepercayaan masyarakat, kalau ingin mendapatkan simpati. Sudah tahu nasabnya ini diragukan, sudah tahu nasabnya ini dipertanyakan, kenapa kok malah mereka berbuat semacam ini? Ini kok persekusi masih berjalan, untuk apa ya? Cobalah tunjukkan kalau kalian itu punya kualitas, kemampuan ya. Sebenarnya kalau kalian ini ya, walaupun tidak diakui, tapi kalau kalian itu berilmu, berwawasan, punya akhlakul karimah, kalian tetap akan dihormati. Kalian itu tetap akan dihormati sebagai umat baginda Nabi. Kalau kalian memang berilmu, akan dihormati sebagai orang yang alim, dihormati sebagai seorang kiai, seorang guru. Kalau sudah semacam ini, walaupun kalian itu memang misalkan asli dzurriyyah Nabi, tapi kalau perilaku semacam ini tidak berilmu, ya tetap kalian tidak akan dihormati walaupun kalian itu dzurriyyah Nabi yang asli. Apalagi jelas kata-kata semacam ini itu adalah sebenarnya framing yang menyesatkan ya. Seharusnya ya kita tetap fokus, yaitu yang kita cintai, yang kita hormati ya, semua manusia. Semua manusia itu wajib kita cintai, tidak pandang bulu, tidak ada dzurriyyah Nabi, tidak ada cucu Nabi dan sebagainya. Sama. Ini kan masalahnya yang menjadi masalah para habaib ini, menjadi congkak, menjadi mereka memanfaatkan nasabnya, menjadikan mereka ini memanfaatkan privilege sebagai dzurriyyah Nabi. Karena apa? Ya karena ini, karena masih ada para kiai-kiai yang kadang menerangkan bahwa ya cobalah lihat video ini yang sama-sama dari para habaib. Kalian malu sebenarnya dengan Habib Syiah ini ya. Seharusnya sikap kalian seperti Habib Syiah ini. Hanya karena ada yang meragukan, hanya karena ada yang mempertanyakan ketersambungan nasab, terjadi kehebohan yang luar biasa. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saya seorang habib yang termasuk orang yang nasabnya diragukan, saya akan mengatakan bahwa sama sekali tidak penting nasab saya tersambung atau tidak. Sama sekali tidak penting. Karena siapa saya? Kalau seandainya nasab saya tersambung dengan Rasulullah, lalu apa? Tidak ada apa-apa. Atau seandainya nasab saya terputus kepada Rasulullah, lalu ada apa? Tidak ada apa-apa. Tidak penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya Nur Rahmat Asmawi di Nurmas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menampilkan video yang berisi persekusi para habib-habib, oknum-oknum habib yang telah dilakukan. Tujuan saya menampilkan video ini untuk mengingatkan kita semua bahwa ternyata mereka ini, oknum-oknum habib ini, mereka masih belum bisa menerima ya. Ternyata mereka ini belum bisa menerima keadaan ketika nasabnya ini diragukan. Ya, intinya mereka ini itu tidak terima atas keadaan kondisi mereka ketika nasabnya ini diragukan oleh masyarakat. Baik, sebelum kita bahas persekusi para habaib ini, mari kita simak dulu video cuplikan persekusi yang dilakukan oleh mereka. Tanggal 28 April kemarin ini terjadi kembali orang kita dipukuli oleh
Habib. Ini ada catatannya ya. Ini orangnya sampai kasihan nih. Moga Pak Sakur bisa dilihatin nih. Orang Bekasi. Jelas tuh. Nah. Izin lapor kepada para Kiai Sepuh Nusantara perihal dugaan tindakan pidana pemukulan atau pengeroyokan kepada saya pribumi yang dilakukan oleh Sekjen DPW FPI Kota Bekasi atas nama HB Ali bin Umar Ali atas yang dilakukan kepada saya. Nah, ini hari Minggu tanggal 28 ya saudara-saudara ya. Nah, ini jelas informasinya. Mohon petunjuk. Nah, ini ya. Artinya ini tidak berita hoak ya saudara-saudara ya teman-teman ya. Mengakulah ini saudara-saudara korbannya seorang pribumi yang dipukuli. Nah, ini sebenarnya kan tindakan seperti ini kan sudah keterlaluan. Ini tanggal 28 kejadiannya, tanggal 28 April. Nah, ini yang mukul ini dia udah melaporkan ya, izin melaporkan kepada para kiai dan sesepuh Nusantara perihal tindakan pidana pemukulan atau pengeroyokan kepada saya sebagai pribumi yang dilakukan oleh Sekjen DPW FPI Kota Bekasi atas nama Habib Ali bin Umar Al-Atos yang dilakukan kepada saya, Saudara Bensu Muhammad Rifaldi pada hari Minggu 28 April 2024 pukul 23.30. Mereka pinter, modelnya siasatnya kayak zaman-zaman dulu Pak, zaman-zaman PKI. Itu jam setengah 12 kejadiannya. Jam 12 malam. Waktu di alamat TKP Kampung Cerewet RT 4 RW 8 Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur. Nah, ini perlu diwaspadai ya. Ini nanti bisa di-share sama teman-teman semuanya. Jangan sampai terulang kembali seperti ini. Ini yang melakukan pengeroyokannya oleh Sekjen DPW FPI Kota Bekasi atas nama Habib Ali bin Umar Al-Atos. Nah, ini ya, makanya sebenarnya kalau tadi siapa yang membela-bela Habib, nah seperti ini gitu loh. Apa kamu dikatakan benar? Kan begitu. Ini sudah keterlaluan ya kalau kita lihat sampai bonyok kayak gini. Tuh, orangnya sampai bonyok kayak gini. Ya, bisa di-share lah nanti ya. Jadi jangan sampai perlakuan seperti ini ke orang pribumi seenaknya kayak gini ya. Ini perlu ada pertegasan dari pemerintah juga. Kemudian kita sebagai orang-orang pribumi juga harus bertindak. Saya tidak tahu entah apa yang diinginkan oleh oknum-oknum Habib ya ini. Habib ini ya sebenarnya maunya mereka itu apa? Kok mereka ini kok sampai melakukan persekusi. Kalau tujuannya hanya sekedar untuk kepingin diakui sebagai durian Nabi. Lah terus untuk apa mereka ini melakukan hal semacam itu ya? Kalau mereka berpikir secara waras, kalau mereka itu menggunakan akal pikirannya, menggunakan hati nurani, kalau mereka ini berilmu, tentu cara-cara ini tidak mungkin mereka lakukan. Tidak mungkin. Cara-cara semacam ini itu hanyalah cara-cara seorang orang jalanan yang orang-orang yang tentu tidak berpendidikan. Cara-cara yang digunakan orang-orang yang tidak berwawasan dan tidak berilmu. Kalau mereka tujuannya ingin diakui, justru kalau misalkan banyak orang meragukan nasab mereka, justru mereka ini kalau ingin mendapatkan simpati dari masyarakat, ya seharusnya justru malah merendahkan diri, memperbaiki sikap, justru semakin santun. Yang kemarin menunjukkan kearoganan, yang kemarin menunjukkan kecongkakan, kesombongan dan sebagainya, seharusnya dikurangi kalau ingin mendapatkan kepercayaan masyarakat, kalau ingin mendapatkan simpati. Sudah tahu nasabnya ini diragukan, sudah tahu nasabnya ini dipertanyakan, kenapa kok malah mereka berbuat semacam ini? Sebenarnya perbuatan semacam ini tuh sangat memalukan, sangat menjijikkan. Apalagi mereka selama ini mengaku-ngaku sebagai durian Nabi. Untuk saudaraku ya, oknum-oknum Habib ya, para habaib semua yang masih, kalau kalian masih ingin diakui ya, kalau kalian masih ingin mendapatkan simpati dari masyarakat, ya perbaikilah sikap kalian. Sebenarnya kan tidak menjadi masalah ya
kalau hanya sekedar nasab kalian diragukan, kalau memang selama ini kalian semua itu tidak punya kepentingan dengan nasab yang kalian sambungkan kepada baginda Nabi, kalau memang tidak ada kepentingan apa-apa, untuk apa kalian sampai berbuat semacam ini? Ini hanya memalukan, semakin memalukan kalian ini sebagai umat Islam, sebagai umat baginda Nabi. Apalagi walaupun kalian ini memang betul-betul cucu Nabi, ini justru malah sangat memalukan. Dan saya yakin sekali kalau memang kalian itu durian Nabi, tidak mungkin bisa melakukan hal semacam ini. Justru akan malu sekali ya. Ini kok persekusi masih berjalan, untuk apa ya? Cobalah tunjukkan kalau kalian itu punya kualitas, kemampuan ya. Sebenarnya kalau kalian ini ya, walaupun tidak diakui, tapi kalau kalian itu berilmu, berwawasan, punya akhlakul karimah, kalian tetap akan dihormati. Kalian itu tetap akan dihormati sebagai umat baginda Nabi. Kalau kalian memang berilmu, akan dihormati sebagai orang yang alim, dihormati sebagai seorang kiai, seorang guru. Kalau sudah semacam ini, walaupun kalian itu memang misalkan asli durian Nabi, tapi kalau perilaku semacam ini tidak berilmu, ya tetap kalian tidak akan dihormati walaupun kalian itu durian Nabi yang asli. Apalagi kalau kalian sampai malah bukan durian Nabi yang asli. Kita ini sebagai umat Islam itu kan sudah diajarkan oleh baginda Nabi, kepada siapa saja kita itu disuruh untuk saling menghormati, siapapun, tidak ada pandang bulu. Baginda Nabi yang memerintahkan kita untuk itu. Sebenarnya kan kalian yang membuat dalil-dalil sendiri bahwa yang lebih baik dicintai itu adalah duriah Nabi, cucu Nabi. Itu kan hanya dalil-dalil yang kalian buat sendiri. Padahal baginda Nabi sendiri itu sama sekali tidak memerintahkan hal semacam itu. Kita disuruh saling menghormati kepada sesama saudara kita, sama muslim. Tidak pandang bulu, tidak ada. Apalagi kok sampai baginda Nabi itu suruh menghormati kepada anak cucunya, tidak ada hadis yang mengatakan semacam itu. Kita tentu masih ingat ketika baginda Nabi mengatakan bahwa jikalau seandainya Fatimah yang melakukan kesalahan, maka aku sendiri yang akan menghukumnya lebih dahulu. Itu sudah jelas menunjukkan bahwa baginda Nabi bukanlah seorang yang nepotisme, bukanlah seseorang yang ingin membanggakan keluarganya, sama sekali tidak ada. Kadang hal semacam ini itu masih dipelintir oleh mereka. Itu kan kalau baginda Nabi mengatakan seperti itu, kita sebagai umatnya ini harus tahu diri. Karena kita terhadap cucu baginda Nabi, ya mungkin seharusnya kita begitu. Tapi yang jelas yang perlu digarisbawahi bahwa baginda Nabi tidak memerintahkan kita untuk lebih mencintai kepada siapapun. Semua manusia itu sama. Karena ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, bahwa inna akramakum indallahi atqakum, bahwa yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Hal ini sebenarnya sudah jelas, tidak usahlah kita pelintir kemana-mana. Iya kalau itu Allah kepada hambanya, terus kita pelintir lagi kalau sama manusia, ini kan tidak seperti itu ya. Kita harus sama manusia itu adatnya bagaimana. Iya kalau ini tujuan kita memang untuk sesama manusia. Tapi ini kan masalah ubudiyah, ini masalahnya adalah tujuan kita kepada Allah. Ketika kita menghormati siapapun, kalau tidak kita niatkan tujuannya kepada Allah, lalu akan menjadi apa amal kita? Amal kita akan menjadi sia-sia, akan mubadir. Kalau amal kita tujuannya hanya untuk dunia, untuk sama manusia. Jelas kata-kata semacam ini itu adalah sebenarnya framing yang menyesatkan ya. Seharusnya ya kita tetap fokus, yaitu yang kita cintai, yang kita hormati ya, semua manusia. Semua manusia itu wajib kita cintai, tidak pandang bulu, tidak ada durian Nabi, tidak ada cucu Nabi dan sebagainya. Sama. Ini kan masalahnya yang menjadi masalah para habaib ini, menjadi congkak, menjadi mereka memanfaatkan nasabnya, menjadikan mereka ini
memanfaatkan privilege sebagai dzurriyyah Nabi. Karena apa? Ya karena masih ada para kiai-kiai yang kadang menerangkan bahwa ya tentu kita sama dzurriyyah Nabi tentu lebih mencintai. Ini yang kadang sebenarnya ini apa yang disampaikan para kiai-kiai semacam ini. Saya mengatakan ini sebenarnya adalah keliru. Tidak ada yang lebih dicintai, sama. Sekali lagi sama. Hal-hal semacam itu nanti hanya akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang merasa sebagai dzurriyyah Nabi atau orang-orang yang ingin memalsukan dirinya sebagai dzurriyyah Nabi, karena akan mendapatkan sekali lagi kata-kata semacam ini, ceramah-ceramah semacam ini bahwa kepada cucu Nabi itu kita harus lebih mencintai daripada orang lain. Ini pada gilirannya nanti tetap akan dimanfaatkan. Sebenarnya sudah jelas dalam Al-Quran itu sama kedudukan manusia. Yang paling mulia adalah yang paling takwa. Itu sudah cukup dipegang. Kalau kita berpegang sama yang ini, maka mereka tidak akan mengeluarkan hadis-hadis palsu. Jadi tentu kita sangat menyayangkan kenapa masih ada sifat-sifat sampai mereka begitu ingin diakui sampai melakukan persekusi. Kalian saja ingin diakui, ini sudah sangat memalukan dan menjijikkan ya. Walaupun kalian itu melakukan kebaikan, melakukan kesopanan, tindakan-tindakan yang berakhlakul karimah, tapi kalian minta diakui, ingin diakui, ini adalah sebenarnya sangat memalukan dan menjijikkan. Apalagi kalian sudah tahu saudara-saudara kalian ada yang melakukan kesalahan, banyak kekurangan yang sudah dilihat di masyarakat. Kok sampai-sampai kalian masih ingin sekali diakui? Ya tentu harusnya malu sendiri ya. Cobalah lihat video ini yang sama-sama dari para habaib. Kalian malu sebenarnya dengan Habib Syiah ini ya. Seharusnya sikap kalian seperti Habib Syiah ini. Baru-baru ini terjadi perbincangan yang cukup heboh terkait dengan mereka yang nasabnya sambung kepada Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam, terkait dengan mereka yang nasabnya sambung kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, hanya karena ada yang meragukan, hanya karena ada yang mempertanyakan ketersambungan nasab, terjadi kehebohan yang luar biasa. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saya seorang Habib yang termasuk orang yang nasabnya diragukan, saya akan mengatakan bahwa sama sekali tidak penting nasab saya tersambung atau tidak. Sama sekali tidak penting. Karena siapa saya? Kalau seandainya nasab saya tersambung dengan Rasulullah, lalu apa? Tidak ada apa-apa. Atau seandainya nasab saya terputus kepada Rasulullah, lalu ada apa? Tidak ada apa-apa. Tidak penting. Mereka heboh ketika nasabnya diragukan, ketika nasabnya dipertanyakan. Terima kasih Anda telah menyimak dari video saya ini. Semoga video yang saya ketengahkan di sini bisa bermanfaat untuk kita semua dan tentu bisa menambah wawasan dan pencerahan untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.